Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Ketemu lagi dengan saya, Teh Media. Nah, kali ini kita akan diskusi, ngobrol kali ya, bareng Teh Hesti lagi tentang Strong People. Jadi sebenarnya buku ini banyak kita terilhami dari sebuah buku yang Teh Hesti baca, yaitu Determine. Nanti kita kupas. Nah, jadi buku ini tentunya dalam hidup ya. Dalam hidup itu kita tuh banyak banget yang mengalami namanya cobaan kali ya, atau ujian, atau ya memang perjalanan hidup kita gitu ya. Banyak hal. Nah, Mind Inspiration for Strong People. Nah, itu bukunya. Ya, di buku ini tuh banyak sekali pengalaman-pengalaman dari para penulis gitu ya, yang benar-benar menginspirasi dari apa sih yang mungkin awalnya mereka anggap satu ujian gitu, tapi ternyata memang malahan itu yang membawa berkah dari kehidupan mereka gitu. Nah, langsung saya undang Teh Hesti-nya. Apa kabar Teh Medi? Apa kabar teman-teman? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, mungkin juga dari semua viewer yang nonton bisa juga nulis di komen apa sih gitu ya, cerita apa yang pernah membuat kalian jatuh terus bangkit kembali, atau inspirasi orang terdekat. Nah, ini bukunya, Mind Inspiration for Strong People. Nah, ini ada Halo, Teh Hesti juga itu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Teh Hesti, apa kalau kabar? dilihat ada Hesti di sini nih. Iya tuh ada Teh Hesti. Nah, saya udah baca. Hesti balik lagi nih ke tentang apa ya, kegagalan gitu ya. Kegagalan ya, kita nggak bisa mungkir ya bahwa hidup itu memang sebenarnya bukan kegagalan ya, memang cerita hidupnya orang gitu ya. Kita itu beda-beda gitu ya. Seringkali ya mungkin orang bilang ujian atau cobaan gitu ya. Saya sendiri ngerasa banyak sekali gitu, walaupun nah setiap fasenya tuh beda-beda gitu ya. Mungkin juga cara kita menerimanya, atau cara kita mengantisipasinya, atau cara kita berfighting dengan masalah itu sendiri itu mungkin jadi lebih dewasa gitu ya. Bedanya cuma itu. Tetap aja ada yang namanya ujian hidup gitu ya. Mungkin saya cerita sedikit ya. Kalau saya gitu ya, memang menariknya gitu ya. Hidupnya itu ya penuh dengan lika-liku gitu. nggak mulus gitu ya. Jadi kalau dulu tuh saya tuh dari SMP ya. Saya pertama kali jauh dari orang tua tuh SMP, kelas 1 ya, kelas 1 SMP. Nah, ketika saya pindah gitu ya, saya dulu mikirnya, saya ingin ikut dengan nenek saya gitu ya di Jakarta gitu. Nah, ketika orang tua saya di Lampung kan ya, kebayang Jakarta Lampung itu jauh gitu ya. Nah, kemudian pindahlah saya, kebayangnya anak baru lulus SD gitu ya. Dulu sih ngerasa udah gede ya, tapi sekarang kok kayak anak SD itu kecil gitu. Nah, jadi saya pindahlah itu ya ke Jakarta. Niatnya memang tinggal sama nenek gitu. Tapi ternyata baru berapa bulan nenek saya tuh jatuh, Hesti, dari, kalau di Jakarta itu kan biasa ya sumur pompa ya, sumur pompa itu kan ditaruh agak ke dalam gitu ya. Jadi mesinnya itu ditaruh agak ke dalam ya. Jadi mereka bikin sumur, mesinnya agak ke bawah dikit gitu biar narik air. Nah, terus atasnya ditutup gitu. Nah, nenek saya tuh jatuh gitu ya, lagi nyiram-nyiram bunga di sekeliling situ, malah jatuh ke bawah. Nah, akhirnya tulangnya tuh tulangnya masalah. Nah, akhirnya dari sanalah perjalanan hidup saya dimulai gitu, dimana saya harus numpang ke rumah tante, ke rumah uak saya gitu, dan dengan masalah-masalah sendiri gitu ya. Maksudnya tiap keluarga itu kan pasti ada ininya ya, ada masalahnya. Nah, saya orang yang baru gitu yang masuk di kehidupan mereka gitu. Jadi saya ingat banget 6 bulan di rumah tante, terus setahun lagi di rumah uak yang lain gitu. Jadi kayak muter-muter gitu ya. Tapi balik lagi gitu ya, ketika saya masih polos sebenarnya waktu itu SMP ya. Mungkin yang membuat saya punya karakter yang lebih bisa dibilang dominan atau lebih kuat gitu. Mungkin karena dari kecil saya sudah mulai terlatih untuk menerima mungkin kata-kata yang saya nggak bilang itu nggak menyenangkan, tapi buat anak kecil gitu mungkin belum siap menerima kata-kata seperti itu gitu ya. Jadi saya terbiasa memanage feeling saya gitu. Lama-lama saya terlatih
Dan akhirnya ya itu bisa membentuk sendiri gitu. Banyak sekali ya yang terjadi gitu. Tapi kan saya pernah bilang kalau misalkan kita memang dari kecil justru tidak terlatih gitu ya, anak-anak kita tidak terlatih untuk menghadapi situasi yang nggak menyenangkan gitu ya. Itu yang terjadi mungkin malah mereka ketika mengalami satu masalah mereka down gitu ya, mereka terjatuh. Khawatirnya, yang saya khawatirkan itu mereka nggak punya kemampuan untuk bangkit lagi gitu. Kalau kita dari kecil sudah dilatih hal-hal yang kayak tadi ya, misalkan dari omongan yang tidak menyenangkan gitu, atau kita mulai biasa aja gitu, terlatih, terus nanti ada masalah lagi apa, terus kita dilatih sedikit-sedikit gitu, naik level. Jadi setiap ada masalah kita down bangkit lagi. Jadi nggak sampai down banget dan terpuruk gitu, nggak sampai kayak gitu. Jadi sampai yang benar-benar terus ini, dan itu memang teruji sih Esti ketika saya finalnya tuh ketika saya SPMB itu benar-benar sampai gagal 3 kali itu kan, ternyata saya ya cukup mampu untuk bangkit lagi gitu, balik lagi ke tujuan saya apa, terus balik lagi ke track saya gitu. Dan memang ya alhamdulillah itu berhasil. Gimana? Alhamdulillah, iya. Jadi sebenarnya kalau kita ceritakan kisah hidupnya Teh Medi ya, mungkin akan jadi satu buku sendiri untuk si Strong People ini. Jadi buku Strong People ini buku saya dan teman-teman. Teh Medi belum ada dalamnya, mungkin Teh Medi akan bikin buku sendiri kalau untuk ceritanya. Itu isinya 17 kisah dari 17 sebenarnya orang-orang biasa yang menceritakan kisah baik diri mereka sendiri atau kisah kliennya terkait dengan pengalaman mereka jatuh, terpuruk, dan bisa bangkit lagi. Jadi kalau dalam psikologi itu namanya resiliensi. Resiliensi itu adalah kemampuan orang untuk bisa bangkit kembali setelah mereka menghadapi situasi sulit. Situasi sulit itu bisa jadi entah bencana, kehilangan orang yang disayangi, atau kejadian tidak menyenangkan misalnya. Dan bahkan termasuk juga kalau dalam situasi sekarang, pandemi, itu juga adalah situasi yang sulit yang kalau kita bilang ya. Buku ini terbitnya sebelum pandemi, dan kalau misalnya dikisahkan sendiri ya kisahnya rupanya kisah penerbitan buku ini juga cukup resilient. Karena ternyata dalam penerbitannya para penulis itu melalui proses healing, proses mengobati diri untuk menceritakan supaya nggak jadi acceptance, supaya nggak jadi curhat. Jadi kalau kita bilang itu istilahnya kenapa disebut buku inspirasi, karena kalau masalahnya sudah berlalu itu jadi inspirasi, tapi kalau masalahnya masih kita alami jadinya curhat. Kalau mau bukunya nanti boleh kontak Teh Medi atau kontak saya, nanti disampaikan untuk dipesankan ya ke penerbit. Nah, jadi kisahnya macam-macam, dan kadang-kadang kalau saya sendiri pas ada temen nih, dalam artian ya teman bukan klien ya, saya teman yang curhat gitu, dan ternyata masalahnya kurang lebih sama dengan apa yang ada di buku, saya rekomendasikan mendingan baca bukunya gitu daripada saya bercerita panjang lebar, karena toh bukan saya yang mengalami. Nah, mungkin di sini ada teman-teman juga yang sudah baca bukunya, boleh juga sharing cerita apa sih yang cukup memberikan. Kadang tuh ada cerita yang nempel di buku tersebut begitu. Cerita yang menginspirasi. Kalau kita bilang sebenarnya dalam hidup itu banyak orang yang mengalami situasi sulit gitu. Cuma kadang-kadang kadar kesulitannya berbeda. Ada yang buat kita sendiri itu sebenarnya biasa saja, tapi buat mereka itu adalah situasi yang sangat sulit. Atau ada juga yang ternyata situasinya itu sudah tidak mungkin kita hadapi kalau kita yang menghadapinya sendiri nggak sanggup begitu. Jadi kayak misalnya ya namanya juga situasi sulit itu kalau dalam istilah kesulitan ya. Kalau kita itu kan tahu ya kalau ada satu ayat begitu, sesungguhnya bersama setiap kesulitan itu ada kemudahan gitu. Tapi sebenarnya makna yang lebih tepat adalah sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Jadi sebenarnya pada saat kita menghadapi suatu kesulitan itu berarti sudah ada kemudahan yang muncul, sudah ada kemudahan yang disiapkan buat kita. Dan kemudahan itu bukan cuma satu kemudahan, tapi kemudahan. Ya, maka, tapi itu juga kalau kita merenungi sih. Tapi kalau kitanya ternyata sudah kok Allah seperti ini gini-gini, akhirnya kita tidak merasakan kemudahan itu kan ya.
Dan jadi mungkin rahasianya dari orang-orang yang kuat itu adalah mereka menyadari mereka justru malah mencari-cari kesulitan. Jadi bukan sekadar mencari yang mudah-mudah saja, tapi saat mereka menghadapi kesulitan, mereka justru bersemangat. Bersemangat karena sudah memahami bahwa kesulitan adalah bungkus kado untuk sebuah kemudahan-kemudahan yang nantinya akan kita hadapi di masa depan. Nah, buat teman-teman silahkan kita mau dengerin juga cerita-cerita apa sebenarnya yang inspiratif yang mungkin bisa di-sharing. Silakan ya. Kisah yang menarik nanti akan ada apresiasinya ya. Silahkan kalau misalkan ternyata pengalaman apa sih yang pernah terjadi dengan kalian atau sekitar kalian yang memberikan inspirasi ke kalian gitu ya, bisa kita bacain juga di sini ya. Atau nanti kalau mau bertanya bisa ke komen ya. Komen ini udah banyak banget yang gabung. Nah, jadi memang saya sempat baca gitu ya, Hesti tadi. Mungkin saya belum baca semua, tapi saya tertarik banget dengan kisah-kisah yang di awal-awal gitu ya, Hesti ya. Ada mempelajari tentang kegagalannya gitu. Kenapa dia gagal gitu. Jadi kalau menurut dia memang kita tuh nggak bisa sukses kalau kita belum tahu sebenarnya potensi diri kita. Bahasa sayanya gitu ya. Potensi diri kita tuh apa gitu ya. Mungkin ya bisa jadi ya Hesti, itu bisa jadi sih benar. Ketika saya gagal gitu ya, ini gagal yang UMPTN ya misalkan gitu ya, gagal UMPTN, saya tuh kadang-kadang merenung setelahnya gitu ya, kenapa sih saya sampai gagal gitu di pilihan di tahun pertama gitu ya misalkan. Saya suka mereview gitu, oh ternyata apa yang saya pilih ketika saya coba UMPTN yang pertama itu saya belum banyak tahu gitu, dan saya tuh milihnya tuh belum benar-benar berdasarkan apa sih maunya saya gitu loh. Saya asal pilih aja. Nah, ketika sekarang tuh saya baru memahami, oh berarti karakter saya tuh sebenarnya kayak gini. Ketika kalau saya lulus pada tahun pertama itu belum tentu saya akan nyaman dengan kondisi itu gitu. Ada ceritanya gitu untuk menggapai apa yang benar-benar diri kita gitu, apa yang benar-benar kita banget gitu ya istilahnya. Jadi benar-benar ada jalan ceritanya gitu. Itu kenapa pada akhirnya kadang-kadang kalau kita coba menginsafi apa jejak kita dulu ya, yang misalnya kemudian dibilangin saya sempat gagal nih tanda kutip ya, saya sempat gagal, sempat nggak lulus SPMB, sempat nyobain ini nggak bisa, nyobain itu nggak bisa misalnya, ternyata proses menuju proses belajar kita dari kegagalan itu sendiri bisa jadi meninggalkan jejak. Jadi kayak saat kita mensyukurinya, jadi istilahnya itu bahasanya tuh ridho dan syukur. Jadi yang kenapa orang kemudian bisa membersamai kesulitan itu. Saat dia sudah menerima, kalau acceptance itu kan bahasa Islamnya ridho ya. Ridho dan bersyukur, maka kemudian jadi memahami, oh ternyata saya waktu itu kondisinya begini, belum begini. Ya, Pebi bilang kegagalan yang akan menjadi kesuksesan. Amin. Ya, tapi benar banget itu. Cuma balik lagi kegagalan yang seperti apa gitu. Kalau kita memang mengambil pembelajaran ya, jangan sampai kegagalan itu cuma jadi satu yang lewat gitu aja kali ya sih ya. Kita coba juga setiap kegagalan kita merenung gitu, apa sih poin dari kegagalan. Makanya ada salah satu ini ya yang saya suka banget itu ya. Jadi belajar ketika saya sempat singgung ya minggu lalu gitu ya. Kalau ketika kalian menampilkan kesuksesan kalian, sebenarnya penonton itu tidak belajar apa-apa gitu. Tapi ketika kalian mengisahkan kegagalan kalian, nah di situ banyak sekali pembelajaran yang memang bisa diambil gitu. Karena yang paling benar ya belajar dari kegagalan seseorang gitu. Nah ini Kinaya berusaha terus, ya benar. Harus selalu berusaha. Nah, yang menariknya Hesti, dari kegagalan gitu ya Hesti. Dari kegagalan biasanya tuh kalau beda gitu ya, beda. Kalau orang yang memang punya karakter yang ini ya, yang kuat gitu, ketika mereka gagal, justru itu menjadi tantangan gitu ya, tantangan mereka gitu.
tantangan untuk bangkit kembali dan gitu, dan meraih goal mereka. Tapi memang ada juga gitu ya sih, kalau yang saya perhatikan balik lagi gitu, makanya ini mental itu memang salah satunya ya, harus latih dari kecil gitu untuk menerima kegagalan, accept dengan kondisi gitu, karena memang udah besar, ketika kita besar gitu banyak sekali gitu ya, banyak sekali kita akan facing gitu, kita nggak bisa selalu sukses terus gitu, kita akan facing dengan nama kegagalan apapun itu gitu ya, dari lingkungan gitu ya, kegagalan. Kadang-kadang kalau kita nggak siap gitu ya, kita nggak siap di lingkungan sekolah aja gitu ya. Kadang-kadang kan sekolah itu banyak yang karakternya beda-beda, satu kelas gitu ya. Ada yang accept dengan kita, ada yang kayak apanya sih nggak suka sama kita gitu ya. Jadi ketika kita nggak siap gitu, anak kita nggak siap, kita kirim ke sekolah, kemudian ternyata dia bukan tipikal orang yang disukai gitu di sekolah gitu. Bisa membuat mereka down gitu ya. Tapi kalau memang dia it's okay gitu, it's okay, akan mencoba belajar gitu, belajar beradaptasi, belajar ya, kalau memang nggak diterima, mungkin dia menggali potensi diri dia yang lain gitu, biar jadi teman-temannya termotivasi sama dia gitu. Satu hal yang kayak gitu ya, satu hal yang kayak gitu yang bener-bener saya rasa dari kecil itu memang bener-bener harus mulai ditanamkan. Makanya saya juga ngerasa kayak gini sih, saya bukan termasuk yang ini ya, ke anak saya, ke Aslam, Ashraf gitu ya. Memang istilahnya, akademik itu penting, tapi terlalu early gitu ya, terlalu early juga saya nggak ini ya, nggak menekankan gitu ya. Karena itu saya belum maksa gitu untuk maksa mereka untuk baca atau ini gitu, nulis gitu ya. Tapi lebih ke ayo kita main ke temannya. Saya suka mantau gitu kan, dia gimana sih cara dia bersosialisasi gitu, cara dia sharing dengan temannya gitu, sharing mainannya gitu, atau cara dia kalau misalkan ternyata berebut mainan gitu, cara dia, kadang-kadang saya nggak terlibat gitu, saya malah membiarkan dia untuk dealing sendiri gitu dengan kondisi itu gitu, dia bernegosiasi dengan temannya kayak gitu. Nah, hal-hal yang kayak gitu yang justru saya merasa itu kemampuan yang memang mereka butuhkan gitu ya di depan ke depan. Itu betul ya. Tapi sebenarnya yang kadang yang menjadi tantangan yang kita lupakan adalah untuk membesarkan anak agar menjadi resilient. Kita pun menunjukkan bahwa kita adalah ibu yang juga tahan banting. Jadi bukan selalu dihadapkan pada situasi yang perfect, pada situasi yang sempurna, tapi anak diajarkan bagaimana cara orang tua dalam mengatasi kegagalan-kegagalan yang dihadapinya. Jadi contoh yang paling bagus adalah misalnya dalam pandemi ini ya, bagaimana kita mengatasi stres, bagaimana kita mendampingi anak belajar di rumah misalnya, bagaimana ternyata ayah mendampingi anak-anak yang tadinya nggak pernah di rumah, tahu-tahu di rumah terus. Jadi orang tua sendiri itu menjadi role model buat anak supaya mereka bisa jadi anak yang resilient. Ini ada komen nih dari Mbak Kisyara Nadine. Pernah merasakan gagal tahun lalu karena udah ada plan mau buka coffee shop sama teman, karena COVID keburu datang jadi ditunda. Rasanya menjadi orang yang paling gagal di dunia, tapi mencoba untuk berusaha bangkit. Itu ini banget ya, karena pasti dia udah memplan, sudah keluar budget juga gitu. Keluar budget, mungkin udah sewa kali, dia udah sewa ini gitu, tapi ya dengan kondisi yang ada gitu harus menunda, mungkin bukan tidak ya, tapi menunda gitu ya. Tapi itu ya, kita kadang-kadang banyak sekali gitu yang pertama di dunia bisnis ya, banyak sekali yang sudah di-plan gitu dengan sebaik mungkin, tapi memang ada satu yang sebaik-baiknya rencana ya tetap aja rencana Allah itu yang terbaik gitu ya. Jadi memang harus siap juga gitu dengan kondisi seperti itu gitu. Tapi ya yang pasti sih harus tetap semangat dan jangan putus asa gitu ya. Jadi coba lagi. Mungkin yang menarik adalah apa yang terjadi pada saat itu sehingga pada akhirnya memutuskan untuk bangkit. Kita menghadapi pandemi ya, lalu kemudian kita memiliki banyak rencana yang kita mau buat. Saya sendiri misalnya sudah berencana untuk membuat beberapa buku di tahun kemarin dan kemudian nggak jadi. Tertunda sampai sekarang nih, kayaknya udah 1,5 tahun. Nah, tapi akan ada satu titik di mana kita dipertemukan dengan orang-orang yang kemudian membuat kita untuk memutuskan
di antara memilih untuk gagal, jatuh terpuruk, atau memilih bangkit, maka saya memutuskan untuk bangkit. Nah, kisah yang itu sebenarnya menarik untuk diceritakan prosesnya. Jadi, karena setiap orang itu punya kisah terpuruk, punya kisah jatuh begitu. Tapi pada saat kita mendengarkan kisah orang lain, biasanya akan membantu mereka untuk ternyata saya nggak sendirian. Ternyata ada orang yang bahkan memiliki kisah lebih sulit dari saya gitu. Kalau saat ini mungkin yang banyak jadi rujukan Kang Dewa ya, misalnya Dewa Eka Prayoga begitu. Sudah jatuh, sakit, punya hutang banyak, lalu kemudian bangkit lagi. Kalau di sini nih, di Strong People, tadi contohnya Pak Cerah ya. Pak Cerah itu dari mau jadi pilot, lalu pada akhirnya malah bisa jadi ngajar bahasa Inggris karena sudah pernah belajar di luar negeri. Ada pengalaman bahasa Inggris, ngajar, dan akhirnya beliau menjadi direktur SDM, menjadi manajer direktur SDM di Garuda, dan berakhirnya di Sinarmas. Jadi terlupanya salah satu mitra dari senior saya, Pak Michael Adrianto, yang juga ngasih testimoni di buku ini. Jadi ternyata saat rencananya kita itu belum di-approve nih, kita punya proposal, rencana kita belum di-approve, ternyata Allah menyiapkan rencana yang lebih baik buat kita. Tapi kita nggak tahu. Nah, ini jadinya lagi akhirnya gini ya, jadi agak belok nih. Teh Medi kan tahu ya, saya nonton drama Korea. Saya tuh lagi baru selesai nonton maraton kisahnya Doom at Your Service. Apa tuh? Doom at Your Service itu ya, jadi kisahnya tentang kehancuran gitu, tentang kiamat apa kehancuran gitu. Jadi kalau tentang kapan sih orang itu jatuh, kapan sih doom itu adalah pada saat nggak ada manusia lagi di dunia ini gitu. Benar. Iya. Jadi pada saat kita tuh punya rencana, tapi dan Tuhan tuh sudah tahu akhirnya kita itu bakalan seperti apa. Jadi bahwa kita akan berakhir baik, tapi Tuhan itu hanya ingin tahu bagaimana prosesnya kita melewati ujian-ujian yang dikasih itu. Benar. Nah, saya juga sepemikiran nih sama drakornya. Drakor ya istilahnya. Drakor persis. Nah, kalau saya sebenarnya kayak gini ya sih. Mungkin saya tipikal yang simple ya, karena saya beranggapan sebenarnya ketika saya berjuang gitu ya, saya terjatuh gitu. Sebenarnya saya hanya ingin ngetes gitu. Apakah itu takdir saya gitu? Karena saya termasuk yang memahami apapun yang terjadi itu sebenarnya endingnya baik gitu. Endingnya baik, apapun arahnya itu endingnya baik. Cuma saya kenapa saya harus berjuang gitu? Kenapa saya harus coba masuk ITB sampai 3 kali? Karena yang pertama saya memang sebagai manusia saya merasa punya kewajiban untuk melakukan yang terbaik gitu yang saya bisa, karena dinilainya dari situ gitu ya, bukan dinilai dari hasilnya tapi dinilainya dari situ gitu, seberapa keras kamu berjuang gitu ya. Nah itu kan sama seberapa keras kamu berdoa, dan kenapa saya ketika gagal pertama atau gagal kedua saya nggak menyerah gitu, saya mencoba lagi yang ketiga, karena saya berpikiran kan dikasih kesempatan 3 kali, berarti saya tuh harus memaksimalkan gitu, ngetes gitu, harus tahu memang itu takdir saya enggak gitu. Kalau memang tidak takdir saya akan menerima dengan ikhlas gitu. Tapi kalau ternyata saya belum maksimal sampai maksimalnya gitu, klimaksnya gitu. Emang kalau misalkan saya sudah coba 3 kali, berarti kan emang ketetapan yang dikasih 3 kali gitu ya. Saya nggak bisa. Kalau 3 kali saya gagal, saya nggak mungkin coba ke-4 kali, karena pemerintah ngasihnya 3 kali saat itu untuk. Karena batasnya 3 kali. Batasnya untuk UMPTN dikasih kesempatan 3 kali gitu kan. Jadi yang benar-benar saya ingin ngetes gitu ya, memang inikah takdir saya itu sebenarnya yang mana gitu. Yang menarik lagi nih dari Pak Cerah itu, Pak Cerah ya kita manggilnya. Pak Cerah. Dia bilang katanya untuk mencapai suatu impian kita harus tahu apa tujuan, bagaimana cara menggapainya, dan mulai bergerak atau action dari posisi saat ini. Nah ini dia, kita kadang-kadang itu ya,
kadang-kadang kegagalan kita karena kita nggak memahami kita tidak mempunyai tujuan gitu, kita belum jelas gitu dengan tujuan kita gitu. Kadang-kadang kita ketika kayak tadi saya gagal gitu karena saya ketika tahun pertama gitu, tahun kedua saya hanya merasa saya harus masuk ITB gitu ya, biar keren gitu, atau biar sama dengan kakak saya kayak gitu ya. Gitu. Jadi memang belum punya planning gitu, belum punya goalnya tuh sebenarnya endingnya seperti apa. Tapi ketika kita endingnya kita pengen seperti apa, nah itu tuh akan muncul gitu. Dan kita kayak merasa gitu, apa sih yang kita miliki gitu. Kekuatan apa sih sebenarnya yang kita miliki yang bisa menghasilkan buat kita atau bisa membuat kita menjadi lebih kuat kayak gitu nggak sih? Dan itu memang saya ngerasa ya dari jalan itu, kalau kita udah punya tujuan gitu, jalan itu jadi terbuka gitu Hesti. Jadi kalau misalkan kayak sekarang nih, sebenarnya masa sekarang saya belum pantas juga nih ngomong tentang resiliensi ini ya, karena kan itu sesuatu yang apa ya, kalau menurut saya kondisi kayak gitu itu sesuatu yang akan berulang dengan kondisi yang beda gitu ya. Dulu dengan level yang lebih tinggi ya. Dulu cobaannya waktu SMA gitu, dari SMP SMA itu kan beda-beda, terus kemudian kuliah gitu beda, terus kemudian kerja beda lagi, kemudian ketika menikah gitu beda lagi gitu kan tantangannya. Kayak sekarang tuh sebenarnya saya masih mencoba merumuskan gitu apa sih keinginan saya gitu ya, karena ketika saya menikah memang saya kan ikut suami gitu ya, tinggal di luar negeri, dan which is kebetulan gitu ya, negara-negara yang saya singgahi adalah negara-negara yang tidak ada kerjaan yang relate ke saya gitu, karena saya kan offshore structure engineer ya, biasa bekerjanya untuk daerah untuk engineering atau kontraktor oil and gas gitu kan ya. Nah dilala ketika saya pindah di Bangkok itu, waktu itu oil price turun, jadi memang mereka hanya mempekerjakan yang lokal-lokal, engineer lokal gitu, jarang yang ngambil dari luar dulu gitu. Nah kemudian 6 tahun di sana, nggak ada itu sama sekali, saya nggak pernah lihat lowongan untuk oil and gas offshore structure di sana. Terus saya pindah ke Sydney. Dilala di Sydney itu bukan negara yang ada ini gitu. Jadi kalau di Australia itu mereka banyaknya di Perth atau mungkin Adelaide kayak gitu ya. Nah di sini itu nggak ada. Nah jadi saya stuck lagi, saya mau apa gitu. Sementara saya merasa ini tuh waktunya saya untuk tetap ya, fokus saya tetap anak-anak, tapi saya pengen punya back to karir gitu ya, ke ini saya gitu ya, balik ke sesuatu yang lain gitu. Nah akhirnya sekarang balik lagi, saya mencoba. Nah yang terjadi adalah saya ikut banyak kursus gitu ya, ngambil diploma gitu, sana sini banyak gitu ya, di digital marketing, data science gitu ya, desain grafis, pokoknya banyak banget gitu ya, banyak gitu kesana sini, dan itu tuh bikin saya juga bingung sendiri gitu karena terlalu banyak yang saya ambil gitu, ngatur waktunya bingung gitu, belajarnya bingung gitu ya, karena memang itu kan dunia yang baru buat saya gitu kan. Nah itu kembali lagi saya jadi mikir lagi, saya harus merenung lagi gitu ya sih. Sebenarnya saya tuh maunya apa, saya tuh karakternya apa gitu. Jadi cocoknya di mana gitu. Apa yang ada di diri saya bisa mensupport gitu biar saya sukses walaupun nggak di jalur yang lama gitu sih itu ya sih. Jadi sebenarnya saya sendiri itu masih membersamai kesulitan gitu ya, kalau kata Kang siapa tadi, Randy ya, masih membersamai kesulitan, masih naik, tapi seperti itu memang kehidupan nggak berhenti gitu, nggak berhenti sampai satu level gitu ketika udah sukses. Satu masalah selesai udah gitu kan, kayaknya udah finish gitu ya, tuh finish kan jatuhnya udah nggak ada kitanya. Ini kita bacain dulu ya dari Mbak Ervita Nurf di komen. Kak, adik saya sudah SMP kelas 2 dan karena pandemi cukup kesulitan mengikuti pelajarannya. Perkembangan karakternya bagus sebenarnya. Sayangnya, melihat nilai akademiknya saya cukup kecewa. Pernah ditolak di universitas negeri dan teman-teman dekatnya keterima. Kayak nggak mau ketemu sama siapa-siapa, nggak mau bicara, pengen marah. Tapi ingat lagi, kalau mungkin usahaku kurang maksimal. Alhamdulillah keluarga memberi dukungan. Jadi nih sebentar ada lagi.
terlebih pada diri sendiri karena saya kurang mampu mengajarinya untuk membantunya akademik. Kira-kira bagaimana cara saya membantunya, Kak? Begitu. Kan sebenarnya adiknya, adiknya nggak masuk perguruan tinggi negeri tahun pertama kah? Nanti boleh kita tanya ya. Tapi sebenarnya yang saya sadari bahwa memilih jurusan saat mendampingi teman-teman di Talos Mapping, ada yang SMP, ada yang SMA atau penjurusan kuliah begitu. Itu ada yang karakter tertentu anak-anak yang cocok di jurusan apa tapi memilih kampusnya yang mestinya jadi mesti lebih spesifik lagi. Jadi pada saat kita sudah menetapkan jurusan yang kira-kira cocok sama kita, kita perlu mengetahui kira-kira kampus mana yang cocok sama kita. Jadi baik dari karakternya, baik dari suasananya, budayanya, nah itu tuh perlu diketahui. Dan kadang-kadang saat kita ingat ya, kalau zaman dulu ya PTN yang penting kita keterima gitu. Kadang-kadang jurusannya juga ya sudahlah, yang penting kita masuk begitu. Di saat ini kita sudah lebih banyak diberikan kemudahan untuk mengetahui jurusan apa sebaiknya yang cocok dengan potensi diri kita. Tapi kita perlu informasi lebih lanjut terkait dengan kampus mana yang sebaiknya cocok dengan diri kita. Dan kadang-kadang nggak selalu S1. Kan kalau memang impian orang tua ya, apalagi orang tua kita tuh punya idealnya tuh anak masuknya jadi sarjana atau S2, S3 misalnya gitu. Tapi ada beberapa orang yang memang tipikalnya dia vokasi misalnya. Jadi adalah orang-orang teknis di lapangan yang dia akan lebih mudah untuk belajar, ngambil D1-nya, ngambil D3-nya begitu. Habis itu nanti baru dia kerja, baru dia ngambil ekstensi, itu ada yang begitu. Terus Atau Vina bilang kampus korban misalnya. salah jurusan. Vina bilang korban salah jurusan. Iya, nanti kita bahas lagi, kita ulang lagi tentang menginsyafi salah jurusan ya. Nah, jadi sebenarnya bisa jadi berikan opsi seluas-luasnya selain dari PTN. Maksudnya PTN pun bisa melalui jalur yang lain gitu. Bisa ngambil jurusan D3-nya misalnya. Bisa ngambil program ekstensinya misalnya. Karena yang penting jurusannya sudah kira-kira tepat benar dengan dengan teman saya itu. Mungkin gini, jadi adiknya itu mungkin coba digali lagi gitu. Memang maunya apa gitu, tujuannya apa, karena memang memilih jurusan itu jangan sembarangan ya, karena ketika udah masuk ya kita nggak boleh dibilang salah jurusan gitu, kita nggak bisa menawar tentang itu lagi gitu. Kita memang sudah siapa yang salah gitu ya. Kita harus menjalani itu. Jadi benar-benar mungkin coba diajak ngobrol, dikasih kesempatan dia merenung sebenarnya dia mau apa gitu. Sebenarnya apa yang dia inginkan, terus berdasarkan apa yang minatnya dia gitu. Nah, ketika udah tahu gitu tujuannya, nah mungkin misalkan kayak saya, mungkin saya mau jadi seorang data scientist gitu ya. Nah, berarti saya maunya itu gitu. Berarti saya harus cari cara apa yang membuat saya bisa menjadi seorang data scientist terkenal gitu ya, handal gitu ya. Berarti memang jalur kuliahnya apa gitu. Kalau misalkan ternyata memang bukan jalur kuliah, ternyata nggak hanya kuliah loh, bisa juga diploma, kemudian kursus-kursus. Nah, itu justru juga melatih kemampuan ya. Tapi memang sih saya ngerasa ya, kenapa ya sebenarnya sekarang itu semakin pekerjaan atau keahlian itu semakin terbuka lebar gitu ya sih. Kebayang nggak kalau dulu tuh kita tuh kayak didoktrin harus jadi dokter, jadi pengacara. Ini coba ini apa aja yang biasa didoktrin kita waktu kecil gitu ya sama orang-orang tua kita gitu. Atau jadi guru, masih pilot, polisi itu masih ada lah ya. Nah, itu sebutan gitu. Apakah kita kenal yang namanya content creator, editor atau video editing? Itu kita nggak pernah gitu ya kenal yang kayak gitu. Data scientist sekarang sudah ada kan ya. Apa sih Java development, something like this gitu ya. Kita nggak ada bayangan dulu ya kayak gitu ya. Dan sekarang itu menurut saya kalau kita terpuruk gitu karena kita gagal satu tuh sebenarnya sedih banget, karena ternyata itu luas banget. Sekarang kamu tuh mau punya keahlian apa aja kamu bisa jual gitu. Jadi ayo bangkit gitu, jangan terpuruk lagi karena dunia tuh udah berubah gitu. Dunia tuh nggak sesaklek dulu lagi gitu.
Bahkan saya ketemu ya kayak berapa minggu lalu gitu kan, kita sempat hadirkan programmer gitu ya, Hamdanil ya, Daniel. Mas Daniel juga kan bilang, bahkan teman-temannya yang kerja di Google itu banyak yang otodidak gitu belajarnya gitu. Jadi bukan memang bukan jurusan Jurusannya nggak nyambung, bukan IT gitu, misalnya. bukan ilmu komputer, tapi dia bener-bener yang otodidak, dia belajar sendiri. Nah, ketika kalian sebenarnya memang mindset berpikirnya apa yang kalian inginkan, nah dari sana kalian cari jalannya gitu. Kalau misalkan mau jadi programmer, kata si Mas Daniel ini ya, oh kalian kan berarti harus belajar yang namanya bahasa pemrograman gitu ya, baik itu Java atau Python gitu, banyak hal gitu ya. Kemudian biar kalian bisa punya pengalaman gimana ngerjain project-project kecil sendirian aja, nggak ada yang ngasih project, kan kerjain aja, nanti tulis tuh di CV gitu ya, oh saya pernah ngerjain ini, bikin website ini, ngerjain ini gitu. Jangan nunggu kalian dapat kerjaan dulu, karena kan orang ketika meng-hire kalian pengen tahu kalian bisanya apa gitu kan, bisanya apa gitu. Jadi kalau memang kalian kan banyak nih yang suka cerita ke saya, Teh Medi, kita mau kerja tapi baru lulus sudah yang ditanya pengalaman gitu, gimana? Nah makanya ketika kalian kuliah coba cari pengalamannya tuh. Pengalaman itu nggak harus kalian kerja dibayar gitu ya, tapi kalian explore sendiri gitu. Oh saya bisa buat ini. Nanti pas diuji pun apa yang ada di CV kita kan pasti kan, dan kita sudah paham gitu. Jadi bener-bener sekarang itu mungkin adiknya dikasih motivasi lagi gitu, dibukakan pikirannya, atau perhatiin deh adiknya tuh sebenarnya sukanya apa gitu, ajak ngobrol gitu. Oh kamu tuh kayaknya jago di bidang apa gitu, mungkin kamu bisa gitu lah. Kalau memang mau coba lagi kuliah, ayo kita bangkit lagi gitu kuliah gitu, cari jurusan yang tepat, kampus yang tepat. Tapi kalau memang ternyata rezekinya nggak di kuliah, coba cari kursus apa, terus kamu latih sendiri. Bahkan sekarang dari internet itu banyak sekali yang bisa kita gali gitu ya, Tapi memang satu hal yang saya paham, yang saya sadari gitu ya dari kita kuliah gitu ya, apalagi kita kuliah langsung gitu ya, tatap muka gitu ya, ada satu yang nggak bisa digantikan gitu. Ada satu pengalaman, walaupun makanya ini pendewasaan ya sih ya, kita dengan banyak orang, kita mengenali karakter orang. Ini hal-hal yang seperti itu memang tidak tergantikan, atau networking kita. Memang mungkin ketika kita kuliah gitu ya, kita kuliah misalkan kayak saya dari ITB, info lowongan dong gitu, langsung teman-teman yang bantuin, Medi ada di sini gitu ya, atau senior Medi cari kerja nggak, mau ini ya gitu. Itu ada networkingnya, saya menyadari gitu ya. Tapi ya bukan berarti itu segalanya gitu, bisa kalian setting gitu ya, bisa kalian setting juga gitu. Mungkin kalau misalkan jalurnya dari kursus-kursus, harusnya gimana gitu cari networkingnya gitu. Kalau sebagai kakak sebenarnya yang bisa kita lakukan tadi, kita mencari tahu sebenarnya potensi diri adik kita apa sih. Terus kita membantu memperluas jejaringnya dia. Yang satu lagi yang bisa kita lakukan sebenarnya memberikan pandangan kepada ayah dan ibu. Jadi kayak misalnya kadang-kadang orang tua itu memberikan opsi, kalau nggak ini saya nggak akan dukung. Jadi kalau bukan jurusan yang itu nggak boleh, padahal ternyata dia maunya yang lain. Jadi mungkin boleh nanti diajak ngobrol, atau bahkan menampilkan apa yang kita sebut kalau di talent mapping itu disebutnya maestro, atau orang-orang yang ahli di bidangnya yang kira-kira bisa menginspirasi si adik. Aku maunya jadi kayak itu. Bagaimana cara menanamkan mindset tidak takut salah? Terkadang saya ingin bertanya kepada dosen, tapi karena saya memiliki trust issues mengenai pertanyaan saya yang kadang dinilai gitu doang. Jadi, ini sempat kita bahas minggu lalu. Jadi memang adanya culture yang mungkin akhirnya tertanam ke mahasiswa kita atau student kita gitu. Karena kalau culture-nya kita dari kecil gitu, harus hormat gitu, nggak boleh ngebantah, nggak boleh ngomong. Dan itu akhirnya tertanam ketika kuliah, kita mau nanya tuh, lebih tua gitu, takut gitu ya, takut salah gitu, takut nggak hormat, takut ini, dan takut akhirnya
Dan dia itu berkembang gitu, berkembang sampai kuliah, dan itu beda ya. Mungkin ada sisi positifnya, ada sisi negatifnya juga. Dan beda sama orang-orang yang di luar negeri. Kali kalau di luar negeri dari anak kecil mereka sudah dibiasakan untuk Bertanya. nggak penting apapun pertanyaan kalian, ini ungkapkan gitu. Kadang mungkin bagi orang tua gitu itu pertanyaan yang apaan sih gitu, tapi biarin gitu karena mereka berkembang gitu. Memang itu efeknya nanti ketika mereka sudah di dunia kerja atau mereka di kuliahan gitu. Saya juga ngalamin, saya juga termasuk yang takut ya, apalagi sama bos gitu yang mau nanya, aduh mau nanya atau kita mau ngasih pandangan gitu, takut salah gitu ya, salah itu terbawa gitu ya. Tapi ya mungkin sekarang kalau memang sudah itu ya terus dilatih gitu, tidak ada pertanyaan yang saya salah gitu ya, tidak ada gitu ya. Jadi benar-benar dilatih untuk berani gitu. Dan paling penting ya memang mungkin ya namanya mahasiswa gitu, memang saatnya harus mengeksplor gitu ya. Oke, jadi kalau sekarang dari saya ya, jadi kalau ada sifat yang disebut namanya intellection. Jadi orang-orang yang suka bertanya, orang-orang yang suka mengajukan pertanyaan yang mendalam. Tapi ada beberapa orang yang mengajukan pertanyaan, baru mengajukan pertanyaan setelah dia meyakini bahwa pertanyaan dia itu bagus dan berbobot. Jadi ini adalah orang yang punya bakat intellection dan juga bakat maximizer. Kalau memang ternyata saya sebenarnya ingin bertanya, berarti mungkin bisa jadi ada intellection di dalam diri kita, ada bakat intellection itu. Saya ingin bertanya. Jadi boleh dimulainya kalau nggak langsung ditanya ke dosen, boleh tanya ke teman yang kira-kira bisa menjawab pertanyaan bodoh tadi. Jadi kita punya ya teman minta study group atau apa, atau sekedar teman ngobrol, teman curhat begitu, atau teman yang rada pinter gitu di kuliah yang bisa menjawab pertanyaan kita sebodoh apapun, meskipun pertanyaannya pertanyaan konyol. Dan pada saat itu kita jadi merasa diapresiasi karena ternyata pertanyaan kita bermanfaat buat dia. Dan kadang-kadang ada juga teman-teman yang dalam tanda kutip sok pinter yang bilang gini, aduh masa sih kamu begitu aja nggak tahu. Nah, dalam hal ini kita nggak bisa mengontrol respon orang. Yang bisa kita kontrol respon kita. Jadi kalau dibilangin, misalnya ada dosen yang bilang, kayak gitu aja nggak tahu, masa gitu aja nggak ngerti gitu. Nggak apa-apa, yang penting kita sudah bertanya. Bisa jadi pada beberapa kasus juga beliaunya nggak bisa jawab, jadi jawabnya cari tahu sendiri di rumah misalnya. Jadi ya nggak apa-apa, ajukan aja. Jadi ada dua sisi sih ya, Esti. Kita harus dari kejadian ini kita belajar dua hal gitu ya, dari sisi kita sebagai orang yang ingin bertanya gitu. Kita harus belajar, kita berani gitu, berani bertanya. Tapi balik lagi kita nggak usah feedbacknya aja. Itu kan feedback itu bukan sesuatu yang bisa kita kontrol. Jadi kita jangan terlalu baper gitu dengan feedback yang kita dapat dalam kehidupan sehari-hari gitu ya. Nah terus kemudian juga di sini kita belajar gitu, belajar menghargai orang lain gitu, pendapat orang lain, pertanyaan orang lain. Jadi mulailah belajar, jangan malah kita jadi salah satu orang yang mentertawakan gitu, mentertawakan pertanyaan orang atau pendapat orang gitu. Atau ini ya buat anak-anak yang mahasiswa ya, mungkin secara nggak sadar gitu ya, secara nggak sadar hanya lucu-lucuan gitu diketawain. Sebenarnya itu kan bisa jadi kalau pribadinya nggak siap gitu, dia baper gitu ya, akhirnya dia nggak semangat kuliah, nggak semangat ini gitu. Akhirnya benar-benar diperhatikan nih, dari kejadian satu kayak gini aja kita bisa belajar banyak hal gitu ya. Ini dari Atika, kadang juga pingin nanya tapi takut menyusun kata-katanya salah. Iya. Ya itu mungkin perlu dilatih lagi. Mungkin seperti saya dengan Teh Hesti gitu ya, ngobrol di publik itu sebenarnya juga awalnya takut. Latihan. Awalnya takut gitu. Jadi memang kalau misalkan kalian takut ya, ini saya beberapa kali merasa jong gitu atau merasa stuck gitu ya ketika ngobrol di depan kayak gini ya, karena ternyata saya mempelajari, saya nggak mempersiapkan materi dengan baik gitu. Tidak searching dulu, tidak ini dulu topik-topiknya, poin-poinnya apa gitu, akhirnya stuck gitu. Nah jadi memang kayak gitu, kalau kalian mau melatih diri kalian,
ya ketika ingin kuliah gitu mungkin sudah dibaca sedikit gitu ya, temanya apa, bahasannya tentang apa, jadi nanti bisa ditanya tuh tentang apa gitu. Jadi nggak blank banget, jadi nggak kayak orang salah ruangan gitu atau salah kostum gitu. Atau katanya bertanya tapi asal bertanya, katanya begitu. Karena sebenarnya pertanyaan itu ada di dalam buku atau ada di materinya. Jadi akan terlihat orang yang bertanya dengan bekal sebelumnya dan mana yang memang benar-benar belum baca. Di usia Bahasannya berapa sih kita perlu menekankan kepada anak pentingnya akademis, Kak? penting. Akademis itu penting, iya, dari sekolah ya, dari SD, SMP. Tapi sebenarnya apabila dia akan mengambil jalur akademisi, jadi kadang-kadang ada orang yang akan nantinya jadi praktisi, akan jadi seniman, artis misalnya, atau malah jadi olahragawan. Nah, ini yang kadang-kadang kita miss di situ. Atau jalur misalnya jalur penghafal Quran misalnya. Jadi apakah mau ngambil jalur apa? Nah, dalam hal ini sebenarnya akademisnya sendiri tetap penting karena beberapa hal di dunia nyata sebenarnya tetap memerlukan kemampuan akademis, misalnya matematika dasar, misalnya kemampuan berbahasa juga itu penting. Jadi dari sejak dini, SD, SMP, SD kelas 3 sebenarnya itu adalah kita sudah tahu si anak itu dia memiliki kemampuan belajar, keinginan belajar yang kuat apa enggak. Dan mesti dievaluasi untuk keinginan dia untuk belajar atau dia lebih suka bermain. Dari Feby, bagaimana caranya supaya kita jadi lebih percaya diri, Kak? Nah iya, nih dia. Oh iya. Percaya diri ini sebenarnya proses ya, jadi memang nggak ujuk-ujuk kita bisa langsung percaya diri. Percaya diri itu sebenarnya banyak sih ininya, pengaruhnya ya, karena bisa jadi dari topiknya kalian menguasai enggak gitu. Kalau misalkan ternyata nggak menguasai ketika diskusi di depan publik ya grogi gitu ya, grogi. Terus kemudian memang nggak semua orang punya kemampuan public speaking yang bagus gitu, atau menguasai, mengontrol publik gitu, maksudnya berani tampil gitu ya, dan mengontrol kondisi gitu. Karena orang-orang yang nggak biasa terlatih gitu mungkin akan gemeteran gitu ketika di depan orang. Tapi semua itu sebenarnya proses gitu ya, proses. Jadi memang kalau saya memang menekankan banget ya untuk anak-anak gitu kan, karena saya juga masih berjuang dengan anak saya yang pertama, masih harus dilatih gitu ya, jadi harus dilatih confident-nya gitu ya. Menurut saya sih satu hal, karena gini, nggak semua, tergantung nanti kalian pengen bidangnya, menekuninya bidang apa gitu, tapi dengan kemampuan punya kepercayaan diri di bidang kalian gitu ya, di bidang kalian itu menurut saya membantu kalian menjadi lebih sukses gitu, karena pengalaman saya tahu kan kalau di engineer itu banyak banget orang India dari India gitu ya, orang India itu confident gitu. Nah, salah satu yang membuat mereka confident itu karena mereka memang dari kecil memang ngomongnya bahasa Inggris gitu. Sementara kita ngomong bahasa Inggris, saya aja baru pas kerja itu tuh udah jungkir balik banget gitu ya, udah telat banget gitu, dan sudah jungkir balik banget gitu, baru mengenal how are you. Ngerti tapi nggak berani ngomong. Kadang kan sebenarnya percaya diri itu maksudnya di situ ya. Jadi kalau kita bahas dulu pernah ya Teh ya, percaya diri itu terkait erat dengan konteks. Jadi jangan bilang bahwa saya adalah orang yang tidak percaya diri, karena percaya diri untuk ngapain? Karena bisa jadi dia percaya diri melakukan satu hal tapi tidak percaya diri melakukan hal lain. Jadi makanya banyak yang harus disiapkan gitu, kayak gini. Misalkan saya bidang engineer gitu ya, karena saya kerja di luar negeri, berarti saya harus punya kemampuan bahasa Inggris yang mencukupi gitu kan. Pertama, membuat saya berani ngomong gitu paling nggak pertama. Kemudian di bidang saya engineer gitu. Berarti saya memahami apa yang akan saya paparkan di saat meeting gitu ya, tentang project saya gitu. Saya benar-benar sudah menguasainya dulu gitu. Jangan sampai saya nanti diskusi saya diserang malahan gitu kan. Akhirnya saya gelagapan gitu. Saya jadi nggak confident kayak gitu. Jadi memang gitu ya Hesti ya. Jadi banyak yang sama latihan ya. Memang latihan kita harus belajar tampil, itu salah satu yang belajar presentasi juga. Itu juga. Nah itu salah satu yang menurut saya keunggulan dari kuliah gitu ya, karena dari perkuliahan juga kita diajarkan gitu untuk presentasi, untuk debat, atau kita seperti itulah, diskusi gitu. Jadi memang salah satunya melatih confident kita gitu ya. Karena kalau keilmuan mungkin bisa ya secara ini ya, kita belajar secara online gitu ya. Tapi hal-hal seperti itu yang mungkin tidak didapat kalau kita belajar sendiri gitu, belajar sendiri. Ini apa nih, ada Adora.
Saya mau bertanya di sini, Teh. Kalau misal ada strong people, tapi dia melupakan bahwa love yourself is lebih penting, bagaimana? Strong people, relate nggak, Esti? Ada orang yang berusaha untuk menjadi terlihat kuat, tapi dia malah lebih banyak mengorbankan dirinya sendiri. Tapi dia mengorbankan dirinya sendiri untuk orang lain gitu kali, sehingga bahasanya love yourself, ya nggak? Benar. Yang dibutuhkan adalah love yourself. Jadi katanya ada orang yang penyakitnya adalah terlalu baik. Jadi orang yang terlalu baik ini, mereka kadang-kadang itu sulit untuk menolak permintaan orang lain. Oh Atau iya, benar-benar. nggak Saya punya enakan, sedikit sisi itu, Hesti. nggak enakan begitu. Heeh. Nah, memang pertanyaannya adalah kita balikin lagi, bertanya kepada diri kita sebenarnya kita melakukan itu tujuannya buat apa? Ya nggak sih? Kita kalau berbuat baik itu sebenarnya tujuannya buat apa begitu. Ada orang yang bahasanya juga kan, saya berkorban demi keluarga saya. Bahasanya gitu. Ada nggak? Iya. Ibu-ibu sering banget ya menggunakan kata-kata saya Oh itu berkorban juga, demi keluarga saya. itu saya juga termasuk yang kayak gitu. Waktu itu saya selalu berpikir, ya salah satunya saya bilang saya pending nikah karena saya ingin fokus. Padahal sebenarnya secara logika gitu, setiap manusia gitu sudah mempunyai rezekinya masing-masing gitu ya. Karena saya ngotot gitu, sayalah yang harus bertanggung jawab gitu ya. Jadi ya rezekinya lewat saya. Tapi sebenarnya ketika saya memutuskan hal lain gitu, rezekinya mereka nggak hilang gitu kan ya. Betul. Rezekinya dari arah lain gitu, tapi cuma caranya berbeda gitu ya. Jadi ketika, nah satu lagi nih, memang saya masuk tipe yang nggak tegaan gitu ya. Tapi satu hal yang harus kita pelajari, jangan sampai itu menyiksa kita gitu. Jangan sampai menyiksa kita. Jadi ketika kita ini akhirnya kita yang menderita gitu. Kita butuh ini, butuh itu. Kita oh iya kasihan, langsung kasih. Padahal kita sebenarnya dana itu udah kita siapkan untuk hal lain gitu. Jadi benar-benar kita harus memikirkan juga kondisi gitu. Dan yang paling penting ya, sesulit apapun gitu ya, kita harus pikirkan bahwa rezeki orang itu ya memang sudah ada yang ngatur gitu. Jadi mungkin nggak melewat kita, tapi kita bisa mendoakan gitu, dan mungkin rezekinya dari hal yang lain gitu. Jadi jangan sampai kita saking bela-belain untuk ngebantu orang, akhirnya keuangan kita sendiri yang terganggu gitu ya. Bener banget. Tapi memang orang-orang yang confident itu bukan berarti orang-orang yang lebih bisa dari yang lain gitu. Sebenarnya mereka memang mereka lebih banyak berlatih. Berlatih atau mereka biasa tampil juga gitu. Iya, dan sebenarnya bukan berarti percaya diri pada semua hal, percaya diri hanya pada bidang-bidang yang memang mereka kuasai. Jadi kelebihannya dari orang-orang percaya diri itu mereka sudah tahu mana area yang mereka kuasai, mana yang enggak. Jadi kalau mereka nggak menguasai itu, mendingan dikasih ke orang lain. Jadi jangan ngarau kusiku, bahasanya orang Sunda tuh. Semuanya dikerjain semuanya sendiri, mau nggak beres. Kayak saya gitu ya, saya tuh bukan tipe kali yang detail gitu ya, Esti ya, yang sesuatu yang detail. Jadi saya memang nggak bisa gitu kalau misalkan harus ngubek sendiri gitu. Saya tahu gitu, oh ini harus ini gitu. Tapi saya suruh ngedit video sendiri itu, aduh, kayaknya itu sudah melelahkan buat saya. Ini ada tadi tambahan dari ini ya. Ia kadang jadi tidak love yourself karena terlalu ada tekanan dalam dirinya. Oh, saya harus jadi strong people. Jadi ya itu, harus menghargai diri kamu juga. Itu ada batasan lah, ada batasan, jangan sampai hak diri juga terlewati gitu. Ya, menyayangi diri itu sebenarnya bentuk rasa syukur juga yang kadang kita lupakan. Makanya dari kadang-kadang tuh saya juga suka ngingetin, selain misalnya kirim Al-Fatihah untuk orang lain, untuk guru-guru, untuk orang yang sudah meninggal begitu, kita mengirimkan Al-Fatihah buat diri kita sendiri. Itu sebagai bentuk rasa sayang diri kita terhadap diri kita sendiri. Kan memang kalau misalnya baca Al-Fatihah waktu sholat ya, tapi kadang kita tidak mendoakan diri kita sendiri. Kita mensyukuri diri kita, salah satunya mendoakan diri kita. Itu salah satu bentuk dari menyayangi diri. Terus ini tuh ada lagi nih Hesti, pertanyaan dari Kinaya. Menjadi strong people bukan hal yang mudah. Bagaimana cara meyakinkan diri bahwa saya akan sukses? Oke, jadi kalau jadi strong, orang itu melihat seorang tuh menjadi kuat bukan karena dia melabeli dirinya kuat, tapi karena dia sudah melalui berbagai ujian, lalu kemudian dia masih bisa bertahan. Jadi kalau resiliensi ini biasanya diistilahkan di psikologi ibarat bola karet. Jadi orang-orang yang seperti bola karet
bukan bola kaca. Kalau bola kaca itu kan kalau dijatuhin dia pecah. Jadi istilahnya kalau ada ujian dia jatuh, terpuruk, perang gitu pecah. Tapi kalau orang-orang resilient, orang-orang kuat itu seperti bola karet, dikasih membal, bahkan membalnya lebih tinggi Lebih dari tinggi. dia sebelumnya. Jadi orang itu setelah mengalami ujian, setelah mengalami kesulitan, dia akan tumbuh lebih baik dibandingkan sebelumnya. Jadi Iya, sebenarnya benar-benar. kesulitan itu tuh seperti seperti satu cara untuk kita menjadi lebih kuat, lebih baik gitu. Jadi bukan karena dia melabeli dirinya saya adalah orang kuat, tapi orang lain yang melihat dia adalah orang yang kuat. Benar sekali tuh ya, Hesti. Kalau Mica, berbuat baik ke orang lain sama saja dengan berbuat baik sama diri sendiri. Itu iya. Hanya saja kadang kita melupakan hal yang basic, misalnya kita melupakan hak kita, hak diri kita. Kebutuhan makan, kebutuhan tidur, kebutuhan untuk berhubungan dengan orang lain gitu. Jadi itu sebenarnya salah satu perilaku berbuat baik terhadap diri sendiri. Yang kinaya itu ya, jadi sebenarnya sukses itu luas banget ya ininya, apa? Cakupannya. Kontennya ya, konteksnya tuh luas banget gitu. Buat orang yang mungkin ya, yang belum punya HP gitu, beli HP itu bisa dikatakan sukses gitu kan ya. Buat orang yang belum punya mobil, beli mobil biasa aja tuh sukses gitu. Tapi buat orang yang kaya kayak Atta Halilintar gitu, mobil 3M juga belum sukses. Belum. Jadi memang, nah iya, jadi sukses tuh luas gitu. Jadi diri kamu harus meyakinkan, asal diri kamu sudah melakukan maksimal, terus udah sesuai rule, terus kemudian kamu juga udah mikirin kira-kira apa sih gitu potensi diri kamu yang bisa kamu kembangkan, itu tuh sukses gitu. Jadi sukses itu nggak ada patokan. Kalau biasanya kan kita sukses itu kalau kamu tajir melintir gitu ya, enggak ya. Jadi sukses itu bener-bener apa yang tujuan kamu yang bisa kamu gapai gitu. Itu sukses gitu. Tuh Vina katanya Bismillah sukses keliling dunia, amin. Iya. Jadi fokus gitu, bagaimana caranya biar bisa keliling dunia gitu. Mungkin ikut beasiswa kayak tadi kan, beasiswa S2, mulailah ngelatih diri bahasa Inggrisnya, cari-cari informasi kayak gitu kan. Jadi ketika kalian punya tujuan, kalian tahu arahnya gitu, bagaimana menggapai. Jangan sampai kalian nggak punya tujuan, seperti itu ya. Dan sebenarnya baru ada satu hal yang saya sadari, telat banget memang. Tapi ya libatkan Allah dalam setiap tujuan kita. Jadi kita pada saat kemudian tujuan kita tidak tercapai, kita balikin lagi ke niat awal kita apa sebenarnya. Apakah jangan-jangan misalnya saya mau sekolah lagi nih, supaya misalnya saya bisa dipandang orang, misalnya begitu. Supaya orang lain bangga terhadap saya, begitu. Tapi ada nggak sebenarnya manfaatnya dari apa yang kita lakukan itu, terutama untuk sekitar, untuk kebermaknaan kita, begitu. Jadi, kalaupun kemudian tidak tercapai, tadi kan ada pertanyaan ya, kalau nggak tercapai gimana? Kalaupun memang tidak tercapai, bisa jadi niat awalnya yang perlu diluruskan. Jadi niat awalnya memang sudah salah, begitu. Dan saat kita menetapkan tujuan-tujuan kita itu. Karena kan tujuannya kayaknya dunia banget ya. Kalau banyak tujuan dunia kita tuh banyak. Tapi kita libatkan ada Allah di dalam tujuan kita itu. Dari Atika, kalau tidak tercapai gimana Kak Teh Medi mengatasinya? Teh Medi pengen apa terus nggak dapat misalnya? Nggak dapat. Nah, ya balik lagi tadi kan memang yang apapun gitu ya, apapun yang kita tadi kan saya bilang harus tahu gitu tujuannya apa, goalnya mau apa gitu. Tapi balik lagi kenapa goal selalu yang baik gitu ya, tanamkan yang baik gitu ya, niatkan dengan hal kebaikan gitu. Saya pengen ini gitu, pengen keliling dunia, mungkin pengen belajar banyak hal biar bisa diserap, kemudian bisa diaplikasikan gitu ya di negara kita gitu, seperti itu kan. Nah, jadi benar-benar niat kita juga kita dibersihkan gitu ya, dibersihkan gitu. Itu yang paling penting ya. Kemudian kalau tidak tercapai, karena tadi kan saya banyak banget pengalaman hidup saya yang memang saya gagal gitu, tidak tercapai gitu ya. Saya memaksimalkan. Kalau saya sih lebih cenderung memaksimalkan gitu ya. Tapi ketika saya sudah maksimal, sudah memang rule-nya gitu. Oh, UMPTN harus 3 kali, udah nggak ada kesempatan lagi. Berarti kan saya udah memaksimalkan itu ya. Maksimalkan berarti ya itu takdir saya dan saya harus terima gitu. Dan saya mencoba menggali lagi gitu. Menggali lagi apa sih yang bisa saya
fokus ke atau apa sih yang bisa membuat saya lebih bermanfaat lagi gitu. Gitu. Jadi cari lagi peluang-peluang lain gitu. Ini ada satu pertanyaan yang menarik dari Cita. Bagaimana cara memberikan motivasi? Soalnya ada tipe orang yang santai-santai saja. Nah, sebenarnya kan motivasi orang itu beda-beda ya. Kebutuhan orang itu beda-beda. Jadi ada orang yang santai-santai aja, kayaknya nggak punya tujuan gitu. Tapi sebenarnya dia akan bersemangat saat dia melakukan sesuatu. Contoh, anak-anak itu mereka males kalau disuruh bantuin orang tua, tapi mereka rajin kalau disuruh main. Jadi saat mereka misalnya mereka termotivasi untuk bermain, entah mereka main gadget misalnya, atau main hal yang lain, begitu main keluar rumah, ketemu teman, kita cari tahu kegiatan apa sebenarnya mereka sukai. Jadi kita menyelam ke dalam dunia mereka, alih-alih dari menolak. Jadi kayak misalnya itu nggak bagus, ya udah saya ambil misalnya begitu. Jadi biasanya jadi PR untuk kita berusaha menyelami diri orang lain. Bisa jadi PR dan butuh waktu dan butuh pengorbanan materi, waktu, materi, begitu perasaan juga. Jadi buat orang tua misalnya untuk anak-anaknya coba dicari tahu sebenarnya anaknya kalau tidak termotivasi melakukan satu hal, dia kira-kira termotivasi untuk melakukan hal apa? Semalas-malasnya dia tidak malas untuk melakukan kegiatan yang lain gitu. Jadi boleh gitu. Nanti dicoba. Jadi daripada kita saling menyakiti gitu ya, anak tersiksa gitu, dipaksa gitu ya, harus belajar gini gitu ya. Padahal sebenarnya dengan cara dia gambar coret-coret, dia belajar nulis 1, 2, 3 gitu kan. Sebenarnya kan secara tidak langsung gitu ya. Jadi benar-benar kita coba ya jangan saklek banget gitu ya, jangan saklek banget. Belajar tuh harus duduk, harus nulis yang benar. Itu kan belajar itu dari banyak hal gitu ya. Mungkin dari dia sekali-sekali nonton juga dia belajar hal baru gitu ya. Asal semuanya di konteks yang sewajarnya gitu, jangan berlebih ya. Jangan nonton yang berlebih gitu kan. Dan jangan-jangan kita jadi belajar hal baru dari menyelami dunianya mereka. Jadi bisa ke adik ya, ke adik, ke kakak, misalnya kalau ngeliatnya males banget, atau ke suami, atau ke anak. Jadi kita kadang sebenarnya bukan kitanya yang males, kadang kitanya yang males untuk mempelajari orang lain. Jadi kalau misalnya kita lihat gimana caranya untuk tahu mereka tuh maunya ngapain, cari tahu mereka bersemangat, matanya berbinar-binar kalau menceritakan apa. Kalau mengerjakan apa gitu. Nanti metodenya yang kita ikuti. Apa sih sebenarnya yang kamu suka begitu? Sebelum penutup nih, saya mau ini ya dari buku yang kita baca dengan dari sekeliling kita gitu ya, sekeliling kita yang kalau kita mau sedikit membuka mata kita atau merenungi gitu, ternyata kita bukan orang yang paling menderita gitu. Jadi kenapa kita harus down gitu? Jadi bangkit lagi gitu, bahwa apapun gitu, ada orang yang dikasih ujiannya lebih dari kita gitu, dan mereka bisa tetap tersenyum gitu ya, bisa tetap tersenyum. Jadi kenapa kita gitu baru diomongin tetangga udah langsung down gitu ya? Bener-bener kita buka gitu ya, buka mata kita, buka pikiran kita, bahwa hidup itu memang tempatnya kita dilatih untuk menghadapi problematika gitu ya. Jadi bukan semua yang datang ke kita bukan untuk membuat kita merana gitu. Kenapa sih hidup kita gini banget gitu ya, atau hidup kita gitu. Jadi kita benar-benar dikasih untuk ini challenging kita gitu, dan challenging setiap orang tuh beda-beda gitu ya. Jadi tesnya orang-orang itu beda-beda gitu. Saya dengan Teh Hesti mungkin beda masalahnya, tapi tetap kita dalam hidup harus selalu ada yang namanya ya ujian gitu. Sekaya-kayanya orang pasti mereka juga punya ujian yang berbeda dari kita gitu. Jadi jangan banyak kan ya yang orang tuanya sukses terus anak-anaknya gagal semua gitu ya. Ada yang ini segala macam gitu, kecelakaan segala macam. Jadi jangan ngelihat suatu hal dengan satu sisi aja, tapi apa yang hadir di kita, ayo kita jalani gitu dengan hati yang legowo, biar kita juga enjoy ngejalaninya. Gimana Hesti? Ada tambahan nggak sebelum kita tutup? Dari saya itu mungkin minggu depan ya, sambil iklan dulu, sambil ngingetin. Yang mau pesan buku ini boleh follow saya dan inbox Japri, nanti kami hubungkan ke penerbitnya. Lalu untuk minggu depan
Insya Allah kita akan bertiga. Bintang tamu. Ada Heeh. Teh Dianda Azani, insya Allah sudah akan bergabung bersama kita untuk membahas bagaimana mendampingi keluarga di saat pandemi. Jadi nanti dari P3 Halo IKAPSI Unpad yang waktu itu sempat disampaikan di sini, itu mereka akan memberikan sedikit masukan pada kita. Iya. Semoga yang kita obrolin dari obrolan santai ini bermanfaat buat semua ya. Bermanfaat untuk semua dan bisa mengambil hikmahnya. Tolong kalau ada koreksi kontak kami juga ya, kasih masukan ke kami. Sekian ya Esti ya, saya tutup ya. Ya, kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.